Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina Darmayu dengan NIM 20591190 dari kelas 2C Prodi PGMI. Izin untuk menjelaskan materi mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan berbagai teori dan perspektif tentang masuknya Islam ke Indonesia. Baiklah, langsung saja, di mana sejarah masuknya Islam ke Indonesia merupakan suatu proses sejarah yang sangat penting. Rick Lex menyebutkan bahwa ada dua kemungkinan proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama, di mana penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam dan kemudian menganutnya. Yang kedua, orang-orang asing Asia atau Arab, India, Cina, dan lain-lain yang telah memeluk agama Islam bertempat tinggal secara permanen di suatu wilayah Indonesia, melakukan pernikahan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal sampai sedemikian rupa sehingga mereka sudah menjadi orang Jawa atau Melayu ataupun sudah termasuk dalam anggota suku-suku tertentu. Meskipun demikian, ada kepastian bahwa kedatangan Islam ke Indonesia dilakukan secara damai. Paling tidak, ada 4 teori yang dimunculkan, yaitu teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Sedangkan menurut Andrasasmita di tahun 1984, saluran-saluran penyebaran Islam yang berkembang di Indonesia ada 6, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saluran perdagangan. Melalui perdagangan ini sangat menguntungkan. Hal ini disebabkan karena dalam Islam tidak ada pemisahan antara aktivitas perdagangan dengan kewajiban mendakwahkan Islam. Selain itu, para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan tersebut. Tentunya ini sangat menguntungkan karena dalam tradisi lokal, apabila seorang raja telah memeluk Islam, maka secara otomatis akan diikuti oleh mayoritas rakyatnya. Yang kedua, saluran pernikahan. Para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik dari kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum pernikahan mereka diislamkan terlebih dahulu dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas dan akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan Muslim. Kemudian yang ketiga, saluran tasawuf, di mana pengajaran-pengajaran tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang tercampur dengan ajaran yang sudah dikenal. Mereka mahir dalam soal-soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan dalam menyembuhkan. Di antara mereka ada juga yang mengawini putri-putri bangsawan setempat. Melalui ajaran tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama yang baru itu mudah dimengerti dan diterima. Kemudian yang keempat, saluran politik, di mana di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Dan yang kelima, ada saluran pendidikan, di mana para ulama, guru-guru agama, raja berperan besar dalam proses Islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren yang merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Pada umumnya, di pondok pesantren ini diajarkan oleh guru-guru agama, kiai, ataupun ulama-ulama. Mereka setelah belajar ilmu-ilmu agama dari berbagai kitab-kitab, setelah keluar dari suatu pesantren itu, maka akan kembali ke masing-masing kampung atau desanya untuk menjadi tokoh keagamaan.
menjadi kiai yang menyelenggarakan pesantren lagi, sehingga semakin terkenal kiai yang mengajarkan, semakin terkenal pesantrennya, dan pengaruhnya akan mencapai radius yang lebih jauh lagi. Dan yang terakhir, di mana saluran kesenian melalui seni seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, musik, dan seni sastra. Misalnya pada seni bangunan ini terlihat pada Masjid Kuno Demak, Sendang Duwur Agung Kasepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, Baitur Rahman di Aceh, Ternate, dan sebagainya. Sedangkan contoh lain dalam seni adalah dengan pertunjukan wayang yang digemari oleh masyarakat. Melalui cerita-cerita wayang itu disisipkan ajaran agama Islam. Seni gamelan juga dapat mengundang masyarakat untuk melihat pertunjukan tersebut. Selanjutnya diadakan dakwah keagamaan Islam. Lanjut materi yang kedua, teori dan perspektif tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat, di mana teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-13. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Kemudian yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur termasuk Indonesia. Kemudian yang kedua, teori Makkah. Teori Makkah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Makkah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Kemudian yang ketiga, teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang disebut kini Iran. Pencetus dari teori ini adalah Husein Jajadiningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Husein lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Yang keempat, teori Cina. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang Muslim Cina melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Adapun tempat yang pertama didatangi adalah daerah Sumatera. Dan yang terakhir, teori Turki. Teori perkembangan ini diajukan oleh Martin van Bruynesan. Menurutnya, selain orang Arab dan Cina, orang Indonesia juga menerima Islam dari orang-orang Kurdi dari Turki. Alasannya yang diajukan adalah yang pertama, banyaknya ulama Kurdi yang berperan aktif dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang kedua, kitab karangan ulama Kurdi menjadikan rujukan yang berpengaruh luas. Dan yang ketiga, pengaruh ulama Ibrahim Al-Quwarani, seorang ulama Turki di Indonesia melalui Tarekat Syatariah. Dan yang terakhir, tradisi Barzanji populer